Selamat datang di Bisa Kimia, tempat di mana sains bukan sekadar teori, tapi realita yang bisa menentukan hidup dan mati. Beberapa waktu lalu, nama tembakau Gorillaz kembali viral. Banyak yang penasaran, banyak yang takut, tapi sedikit yang benar-benar tahu. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Hari ini kita akan membedahnya. Bukan dari gosip, tapi dari sisi kimia. Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan peningkatan kesadaran. Kami tidak mendukung, menganjurkan, atau membenarkan penggunaan zat terlarang. Gunakan informasi ini untuk memahami bahaya, bukan meniru perilaku. Apa itu tembakau Gorillaz? Meski disebut tembakau, produk ini sebenarnya bukan tembakau dalam arti sesungguhnya. Sebagian besar hanya potongan daun kering, rempah, atau bahkan sisa tanaman lain yang dijadikan media semprot untuk bahan kimia sintetis. Bahan aktif inilah yang membuatnya berbahaya. Mereka disebut cannabinoids sintetis, senyawa buatan laboratorium yang dirancang untuk meniru efek ganja alami, tapi dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi. Nama-namanya beragam: JW-018, ABCH, MI, NACA, ABFU, BI, NACA, AM201. Tapi tujuannya satu: menipu reseptor otakmu agar berpikir kamu sedang tenang. Kimia di balik daun. Bayangkan prosesnya seperti ini. Di laboratorium kecil, seseorang mencampurkan bubuk kimia sintetis dengan pelarut seperti etanol atau aseton. Larutan itu lalu disemprotkan ke daun kering, dijemur, dan dijual sebagai tembakau herbal. Secara kimia, senyawa-senyawa ini bekerja dengan menempel pada reseptor C, B1 dan CB2 di otak. Reseptor yang sama yang berinteraksi dengan THC dari ganja alami. Tapi perbedaannya, beberapa senyawa sintetis mengikat reseptor itu ratusan kali lebih kuat. Artinya, efeknya datang cepat, keras, dan tak bisa diprediksi. Variasi yang tak bisa diprediksi. Berbeda dengan ganja alami yang efeknya relatif stabil. Setiap bungkus tembakau Gorillaz bisa mengandung komposisi yang sama sekali berbeda. Satu batch mungkin mengandung ABCHMINACA. Batch berikutnya bisa mengandung AM2201 atau JWH073. Dan kadang semuanya bercampur. Tak ada kontrol dosis. Tak ada standar keamanan. Tak ada yang tahu berapa banyak bahan aktif di dalamnya. Inilah alasan kenapa banyak kasus efek ekstrim terjadi. Mulai dari halusinasi berat, kejang, sampai kehilangan kesadaran total. Karena setiap isapan adalah eksperimen kimia di tubuh manusia. Racikan kimia yang kompleks. Kalau kita bedah satu persatu, komposisinya bisa dikelompokkan jadi beberapa bagian utama. Pertama, senyawa aktifnya, keluarga besar, synthetic cannabinoids seperti JW, HUTS, dan AB series. Kedua, media herbalnya, potongan daun kering yang hanya berfungsi sebagai spons untuk menyerap bahan kimia. Ketiga, pelarutnya, aseton, alkohol, atau zat organik lain yang dipakai untuk melarutkan senyawa sintetis sebelum disemprot. Masalahnya, pelarut ini jarang diuapkan dengan sempurna. Sisa zat kimia itu ikut terhirup pengguna. Keempat, kontaminan dan zat tambahan. Mulai dari kafein, pewangi, hingga pestisida dari tanaman yang tidak steril. Kombinasi semuanya menciptakan satu hal, ketidakpastian total. Efek di otak dan tubuh. Secara farmakologis, senyawa-senyawa seperti A, B, C
HMINACA atau JWH018 meniru THC, tapi efeknya lebih kasar. Mereka memicu pelepasan dopamin secara berlebihan, menekan kontrol kognitif, dan memengaruhi sistem saraf pusat. Efek awalnya bisa seperti euforia atau sensasi tenang, tapi begitu dosis berlebih, otakmu kehilangan keseimbangan. Kamu bisa merasa panik, takut, atau bahkan kehilangan kontak dengan realita. Banyak laporan medis mencatat gejala seperti jantung berdebar ekstrim, tekanan darah tinggi kejang, dan perilaku agresif mendadak. Ini bukan sekadar fly. Ini tubuh yang sedang bereaksi terhadap racun sintetis. Kenapa sulit dideteksi? Salah satu alasan kenapa zat ini sulit diberantas adalah karena mereka selalu berubah bentuk. Begitu satu jenis dilarang, produsennya mengubah sedikit strukturnya, lalu menjualnya lagi dengan nama baru. Tes narkoba standar sering tak bisa mendeteksi senyawa-senyawa baru ini. Jadi, banyak pengguna yang mengira mereka aman, karena hasil tesnya negatif. Padahal tubuh mereka sedang diserang oleh bahan kimia generasi baru, yang belum sempat diatur oleh hukum. Data dan fakta lapangan, Badan POM dan beberapa rumah sakit di Indonesia telah menemukan kandungan A, B, C, HMINACA dalam sampel tembakau Gorillaz yang beredar. WHO dan DEA juga mencatat peningkatan kasus global yang terkait dengan produk serupa dari Eropa, Amerika, hingga Asia Tenggara. Banyak pasien datang ke IGD dengan gejala seperti kejang, delusi, atau bahkan koma. Semuanya setelah mengisap produk yang mereka kira hanya tembakau herbal. Kesimpulan dan refleksi. Tembakau Gorillaz adalah hasil dari eksperimen kimia tanpa etika. Dari luar, ia terlihat seperti daun biasa, tapi di dalamnya tersembunyi senyawa laboratorium yang efeknya jauh melampaui batas tubuh manusia. Yang membuatnya berbahaya bukan cuma bahan kimianya, tapi rasa percaya diri manusia yang berpikir bisa mengendalikannya. Kamu sedang menonton Bisa Kimia, tempat di mana kita belajar bahwa setiap zat punya dua sisi, penawar dan racun. Dan di antara keduanya, hanya ada satu hal yang membedakan cara manusia memakainya.